Kisah Para Rasul 14 ayat 8-10. Di Listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah, tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Perhatikanlah bagaimana Roh Kudus menggambarkan orang ini. Pertama, lemah kakinya. Kedua, ia lumpuh sejak lahir. Dan ketiga, ia belum pernah dapat berjalan. Roh Kudus menggunakan ketiga gambaran berbeda itu untuk menegaskan bagaimana orang itu tidak dapat berjalan dan sedang menghadapi sesuatu yang tampaknya masalah yang mustahil diatasi. Namun, saat ia mendengar Paulus sedang berbicara, ia dipenuhi iman untuk disembuhkan. Bagaimanakah orang ini dipenuhi iman? Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang di Listra itu dipenuhi iman karena ia mendengar firman dari Kristus. Saya mengetahui bahwa dalam banyak terjemahan Alkitab dikatakan bahwa iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Namun, jika Anda mempelajari kata Yunani asli untuk Tuhan di sini, itu bukan theos untuk Tuhan, melainkan Kristos untuk Kristus. Nah, iman tidak timbul hanya dari mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan meliputi segala sesuatu dalam Alkitab, termasuk hukum Taurat Musa. Tidak ada pemberian iman saat Anda mendengarkan 10 perintah Allah diberitakan. Iman timbul hanya dari mendengarkan firman Kristus. Ini tidak berarti bahwa Anda seharusnya hanya mendengarkan khotbah dari bagian-bagian Alkitab Anda yang ditulis dengan huruf berwarna merah yang menandakan bahwa Yesuslah yang mengucapkannya. Lagi pula, menuliskan apa yang Yesus ucapkan dalam Alkitab dengan huruf merah hanyalah kebiasaan manusia. Mendengarkan firman Kristus adalah mendengarkan pemberitaan dan pengajaran yang telah disaring melalui perjanjian baru kasih karunia dan karya Yesus yang sempurna. Anda dapat berkhotbah dari Kejadian sampai Wahyu dari perspektif Yesus Kristus dan kasih karunia-Nya. Di gereja saya dikenal sebagai memberitakan dan mengajar secara luas, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lagi pula, Kristus tersembunyi dalam perjanjian lama dan diungkapkan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Anda akan menemukan bayangan Kristus dalam kelima persembahan imamat, kemah suci Musa, dan bahkan dalam pakaian imam besar. Tetapi diperlukan perjanjian baru untuk menghadirkan Kristus. Baru saat Kristus diberitakan, iman akan diberikan. Haleluya, saya suka sekali berbicara tentang Yesus.